من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Bagaimana jika ada seseorang yang ketika dia membaca kitab terjemahan dan ia paham, apakah ia masih dituntut untuk mencari guru, Ustaz? Pertanyaannya bagus ya. Ya, seorang kalau baca dari buku dia paham, itu tidak cukup. Dia baca buku, dia pahami dari guru, nah, itu baru benar. So kalau dia menganggap paham menurut versi siapa? Jelas ya? Menurut versi dia, yaitu paham. Siapa yang bisa menilai kamu benar pemahamannya atau tidak? Nah, itu kan guru yang menilai. Ya, betapa banyak orang yang baca buku dia merasa paham, begitu datang ke guru dipentungi kepalanya. Ya, kamu belum paham, dari mana kamu dapat pemahaman seperti itu? Saking anehnya. Jelas ya? Saking anehnya pemahamannya. Iya. Jadi disebut oleh As-Suyuti rahimahullah di Tadribur Rawi. Ada orang dia tiap kali ke masjid, dia itu bawa kampak dan bawa pisau. Datang ke masjid bawa kampak, bawa pisau, simpan, sholat. Datang lagi bawa kampak, bawa pisau. Ditanya, kenapa kamu seperti itu? Ya, karena hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ra'si wal ain. Ayo kita simpan di atas kepala kita. Apa haditsnya? Dia bacakan haditsnya, idza ataitumus sholata fa'tuha bisikinin wa fa'az. Katanya kalau kamu datangi sholat, datanglah dengan membawa pisau dan kampak. Dohirnya benar, tapi itu tidak ada riwayatnya seperti itu. Dia salah baca. Cetakan bukunya itu keliru titik-titiknya. Yang ada itu di dalam hadits di riwayat Bukhari Muslim, idza ataitumus sholata fa'tuha bisakinatin wa waqarin. Jadi sakinatin, dia baca sikin, sakinah itu ketenangan. Waqarin itu wibawa, dia tidak tergesa-gesa. Nah, itu dibaca fa'az sama dia, dibaca apa? Kampak. Nah, ini baca dia paham. Tapi masalahnya di mana? Bukan pemahamannya, dia salah baca. Ya. Yang sampai seperti orang yang kedua disebut juga oleh Suyuti di situ. Dia katanya baca hadits, al-habbatus sauda syifa'ul likulli da. Habbatus sauda itu, jinten hitam itu obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Wah, ini hebat ya, tapi cetakan bukunya itu salah. Titiknya itu ada 2 di situ, di bawah huruf ba-nya titiknya 2. Jadi dia baca al-hayyatus sauda. Berubah maknanya. Artinya ular hitam, obat untuk segala penyakit. Gara-gara titiknya tambah 1. Nah, pergilah dia tangkap ular hitam. Ular hitam itu biasanya sangat beracun ya. Dia tangkap ular hitam, dia makan. Akhirnya mampus gara-gara itu. Nah, itu kata guru kami Syekh Shalal Fauzan. Lihat, dia dibunuh oleh kejahilannya sendiri. Nah, itu tidak berguru seperti itu bahayanya. Jelas ya? Kadang bisa mencelakakan. Bisa mencelakakan. Baik. Jadi itu fungsinya kenapa ada guru. Guru itu meringkas jalan. Meringkas jalan. Kita kalau baca sendiri, sudah panjang babnya, pembahasannya, belum tentu bisa paham. Tapi datang ke guru, dia bisa ringkas. Ilmu berjilid-jilid itu dalam beberapa kalimat, dia ringkas. Mau saya kasih contoh? Ini contoh yang paling banyak menjatuhkan orang-orang ekstrim dalam meledakkan pengeboman dan sebagainya. Dia baca Kitabul Jihad. Baca. Tapi tidak paham. Ya. Baca Kitabul Jihad. Bab jihad. Oke. Baca pembahasan tentang Al-Mu'ahadah. Baca tentang pembahasan Al-Aman. Ya. Baca lagi tentang pembahasan Ahkam Ahlud Dhimmah. Ini kan ada semua di pembahasan jihad ini. Itu kalau dibaca di buku fikih itu babnya panjang-panjang itu. Ya. Antum habis berapa tahun baca itu kesimpulannya kadang disimpulkan oleh para ulama, orang kafir itu terbagi 4. Ada kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, dan kafir
harbi. Ini kesimpulan dari berjilid-jilid tadi itu di pembahasan jihad. Kesimpulannya itu cuman diringkas dalam satu kalimat. Ya, itu fungsinya guru. Guru itu paham apa yang diinginkan. Ya, sampai orang yang seperti belakangan ini ya, gampang sekali ambil ucapan-ucapan dari ulama, dia pakai untuk mengafirkan orang. Ya. Dia pakai untuk mengafirkan orang. Misalnya ada yang memakai ucapan dari sebagian ulama tentang membantu orang kafir. Membantu orang kafir berarti dia juga kafir. Ini ada di buku Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Kenapa? Dia cuma baca saja, tidak terima dari guru. Coba kalau dia ambil dari guru, guru itu akan memahamkan bahwa dalam mualah loyalitas kepada orang kafir itu terbagi dua. Ada yang sifatnya mengeluarkan dari keislaman, ada yang sifatnya dosa besar. Itu ada rinciannya. Terus dia memakai sebagian pendalilan, dia tidak tahu bahwa si penulis buku itu, dia itu berbicara tentang kondisi di masanya. Dan memang kondisinya seperti itu, terikat dengan sebuah kondisi. Ini datang, dia lekatkan pada semua keadaan. Itu nggak paham namanya. Dan yang seperti ini tidak cocok seorang baca sendiri. Ini detail sekali. Itu yang bisa mengingatkan cuman guru saya. Guru. Jelas ya? Karena itu saya selalu mewanti-wanti. Jangan menjadi murid-muridnya Mbah Google. Ya. Jangan menjadi orang-orang yang senangnya cuman browsing-browsing di internet saja. Tapi belajar dari guru. Belajar dari guru. Kecuali kalau dia sudah punya usul ilmiah, dasar-dasar pijakan, itu baru oke, bisa dilepaskan, sudah punya dasar. Dasarnya apa yang diperlukan? Satu, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab yang benar. Bahasa Arab itu banyak cabangnya ya. Sini bukan saya membuat nakut-nakuti antum, tidak. Tapi saya ingin menerangkan bahwa bahasa Arab itu banyak hal yang perlu diketahui. Iya. Terus yang kedua, belajar dari usul fikih. Yang ketiga, belajar dari mustalah hadits. Yang keempat, belajar dari ulumul Quran. Kemudian yang kelima, dia baca dari tafsir ayat-ayat Al-Quran, penafsiran dari hadits-hadits Rasulullah. Kemudian yang keenam, dia belajar dari ijma, apa-apa yang disepakati. Berikutnya dia masuk ke tingkatan apa-apa yang para ulama berbeda pendapat di situ. Jelas ya? Itu ada tingkatan-tingkatannya di dalam belajar, dasar-dasar pondasi. Kalau dia sudah paham pondasi-pondasi itu silahkan, mau baca sendiri nggak apa-apa. Baca sendiri itu dia memperluas ilmu namanya, karena pondasinya dia sudah punya, kunci-kuncinya untuk membaca buku dia sudah punya. Jadi buku-buku itu ada kunci-kuncinya, kunci-kuncinya itu di dada para ulama. Kita kalau mau dapatkan kuncinya itu harus duduk berguru kepada guru. Nah, baru kita dapatkan kuncinya. Itu metode yang benar di dalam belajar. Jelas ya? Bukan hal yang instan. Oh, saya sudah ketemu dengan guru ini, sudah dapat ijazah syah, saya sebagai dari mana ininya? Kayak akad nikah aja syah. Ya. Jelas ya? Ilmu itu ada pembahasannya. Para sahabat belajar kepada Nabi itu luar biasa. Setelah Nabi meninggal itu para sahabat itu saling belajar kepada yang lainnya. Sebab ini sebagian sahabat dengar dari Nabi begini, luput dari sahabat yang lain, dia dengar dari sahabat yang lain. Ya, jelas ya? Tapi Nabi SAW sudah memahamkan pokok-pokok ilmu itu kepada para sahabat. Memahami pokok-pokok ilmu dari Nabi SAW. Baik, jadi itu mungkin secara global ya, apa yang saya bisa jawab untuk pertanyaan tadi. Wallahu ta'ala alam.